Halo sob, ketemu lagi sama Mas Helmi pastinya di Telset TV. Dan seperti judul yang udah lo baca dan lo klik, kali ini gue bakal memberikan hasil ulasan gue setelah nyobain salah satu smartphone yang mungkin jadi salah satu smartphone terbaik di tahun 2020. Yap, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, varian tertinggi dari Samsung Galaxy Note 20 series. Seperti apa ulasannya? Yuk langsung kita tonton videonya sampai habis. Come on! Oke sob, jadi di sini gue bakal mereview atau mengulas Samsung Galaxy Note 20 yang versi Ultra. Kan ada tuh yang versi biasa. Nah ini versi Ultranya dengan tentunya beberapa spek yang lebih tinggi. Nah, tapi sebelum itu kita bahas satu persatu ya sob. Jadi kita bahas desainnya dulu. Kalau ngomongin desain, ini Samsung seperti memakai desain yang mereka gunakan di tahun 2020. Kayak misalnya desain frame kamera yang mengotak ini ciri khas Samsung banget nih di tahun 2020. Seri-seri lainnya juga pakai desain yang seperti ini. Tapi bedanya di Galaxy Note 20 Ultra, ini bisa kita lihat kalau agak tinggi, jadi dia agak nonjol gitu. Ini di bagian kameranya tuh lebih menonjol dibandingkan bagian back covernya. Tapi ciri khas dari Galaxy Note tuh nggak hilang, bisa kita lihat, ya kan? Di sini bentuknya tuh kotak, jadi khas banget nih Galaxy Note. Jadi sudutnya tuh bisa kita lihat nih siku-siku gitu loh sob. Jadi agak ya kayak Note, kayak sebuah Note gitu loh, kotak, ya kan? Tapi walaupun emang layarnya di sini melengkung ya. Edge gitu loh, bahasa dari Samsung itu layar Edge. Apalagi ini berasa banget sih kalau smartphone mahal ya, karena smartphone flagship ini nih kelihatan banget elegannya. Ditambah ini warna Mystic Bronze yang emang warna unggulan dari seri Galaxy Note 20 ini. Selain warna Mystic Bronze, buat lo yang pengen beli juga ada varian warna Mystic Black dan juga warna Mystic White untuk Galaxy Note 20 Ultra. Nah, bagian frame-nya ini dibuat dari material aluminium. Terus di back cover-nya ini dia pakai finishing yang matte atau dope gitu, jadi dia nggak terlalu kelihatan mengkilat-mengkilat gitu dan juga nggak licin di tangan. Di genggaman tuh dia nggak begitu licin dan juga noda-noda sidik jari nggak begitu kelihatan. Udah gitu dia bobotnya juga ringan banget. Satu lagi yang gue suka adalah nih Galaxy Note 20 Ultra ini enteng banget. Dipegang juga nyaman dan nggak terlalu berat. Udah gitu bagian belakangnya ini juga ternyata udah dilindungi sama lapisan Corning Gorilla Glass 5. Jadi lu nggak perlu takut layarnya bakal mudah kegores atau pas lu taruh kantong lu takut, aduh ini handphone mahal ya takut kegores gue. Nggak, tenang. Nah, ngomongin tombol-tombolnya, di sini tombol power dan tombol volume ada di bagian kanan nih, berdampingan selalu. Terus di atasnya juga ada mic. Terus di sini ada slot micro SD dan di bawah ada grill speaker, serta ini juga ada port pengisian daya USB Type-C dan juga ada lubang untuk mikrofon. Dan di sini kita nggak menemukan jack audio 35mm karena emang sudah dihilangkan oleh Samsung. Tapi mereka ngasih aksesoris tambahan yang bisa lo gunakan biar lo bisa tetap pakai headphone yang menggunakan jack audio 3,5 mm. Next kita masuk ke bagian layar yang ini emang kerasa dan terlihat elegan banget sob. Ini beneran kelihatan nih emang handphone mahal gitu loh ya. Layarnya ini punya teknologi yang terbaru banget bisa dibilang, karena di sini untuk pertama kalinya Galaxy Note 20 Ultra ini menggunakan layar Dynamic AMOLED 2X. Gak cuma itu aja, layar dari Galaxy Note 20 Ultra ini udah dukung refresh rate 120 Hz, jadi jernih banget. Sedikit informasi aja, bagian layar ini dapat peningkatan yang cukup signifikan dari Samsung, karena pada Galaxy Note 10 itu dia masih pakai Dynamic AMOLED biasa, dan juga refresh rate-nya tuh masih 60 Hz, belum dukung 120 Hz kayak di Galaxy Note 20 Ultra ini. Ngomongin soal ukuran layarnya, di sini Samsung kasih layar dengan ukuran yang cukup besar, bukan besar sih, lebih ke arah agak panjang ya, karena dia punya layar ini 6,9 inci. Ini emang ciri khas Galaxy Note banget sih, dia emang
terkenal kan karena punya layar yang panjang dan agak lebar gitu loh dibanding smartphone pada umumnya. Layarnya ini udah WQHD+ yang mana memberikan resolusi 3088 x 1440 sehingga bakal memberikan kualitas gambar dengan kepadatan pixel yang maksimal. Jadi gambarnya tadi lagi-lagi jernih banget di mata. Seperti flagship Samsung yang sudah-sudah. Jadi di sini resolusi layarnya bisa lo atur. Yang tadinya WQHD+ bisa lo atur jadi Full HD+ atau Full HD. Semakin tinggi resolusi layar yang lo gunakan, pastinya bakal bikin smartphone lo lebih boros. Nah, ini juga berpengaruh sama refresh rate yang tadi gue sebutkan di awal. Karena refresh rate 120Hz tadi baru bisa didapatkan kalau lo setting resolusi layarnya di Full HD+. Jadi kalau di WQHD+ nih lo belum bisa dapat 120Hz gitu. Teknologi layar yang oke punya tadi tentunya perlu perlindungan yang mumpuni juga dong. Nah, di sini Samsung udah kasih perlindungan layar yakni Corning Gorilla Glass Victus. Ini merupakan teknologi perlindungan layar baru yang dimiliki oleh Corning. Dari yang gue baca-baca nih, katanya Corning Gorilla Glass Victus ini 2 kali lebih tahan goresan dibanding Corning Gorilla Glass 6. Dan itu pasti oke banget. Dan yang gak kalah menariknya nih, katanya Corning Gorilla Glass Victus ini bisa bertahan dari jatuh dengan ketinggian 2 meter. Ntar deh gue coba. Gimana, lu berani gak nyoba? Gak berani. Sekarang masuk ke bagian performa. Seperti yang sudah bisa kita tebak, varian Samsung Galaxy Note 20 di Indonesia ini kebagian yang pakai chipset Exynos. Sedangkan untuk pasar lain seperti Amerika dan Korea Selatan ini kedapatan yang pakai Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Walaupun dia pakai Exynos 990, nggak berarti dia lebih jelek daripada Qualcomm Snapdragon 865 Plus. Karena di chipset yang punya fabrikasi 7 nanometer ini punya tenaga yang nggak kalah besar nih. CPU-nya ini 19% lebih bertenaga dibandingkan sebelumnya, dan juga GPU-nya ini juga lebih besar daripada seri yang sebelumnya. Dan juga soal daya ini lebih irit dibandingkan dengan chipset Exynos seri sebelumnya. Ya so far sih emang nggak terlalu signifikan perbedaan antara Exynos 990 dan Snapdragon 865 Plus. Kinerja dari prosesor tadi juga dibantu nih sama RAM dengan kapasitas 8GB berjenis LPDDR5. Nah, jangan cuma lihat kapasitasnya aja nih, tapi teknologi RAM yang digunakan. Tapi masih banyak juga nih netizen yang mempertanyakan, kok cuma 8GB sih? Aduh, ini nggak ada puasnya nih yang kayak gini nih. Nih, karena gue kasih tahu kenapa. Walaupun dia pakai RAM yang 8GB, ada juga nih yang 12GB, teknologi RAM-nya udah terbaru, yang tadi gue bilang, LPDDR5. Nah, kalau menurut lu 8GB LPDDR5 ini kurang, gue kasih tahu sedikit nih. Jadi kalau misalnya lo main game mobile, kayak misalnya Mobile Legends atau PUBG, itu tuh cuma butuh kapasitas RAM sekitar ratusan megabyte sampai 2 atau 3 GB aja. Jadi kalau untuk 8 GB ini rasanya udah lebih dari cukup ya untuk main game. Ditambah lagi ya itu tadi, ada teknologi terbaru dari LPDDR5 yang bikin kinerja RAM juga jadi lebih optimal dibandingkan pakai yang teknologi sebelumnya. Itu tadi kelebihannya. Jadi jangan cuma lihat angkanya aja. Dan juga nih teknologinya yang dipakai apa. Jangan cuma RAM-nya gede, teknologinya culun, udah tinggalin. Nah, untuk penyimpanan file dan aplikasi ini Samsung ngasih penyimpanan yang super lega. Dia ngasih penyimpanan 256GB dan juga yang tertinggi itu ada 512GB dah. Masih ngeluh yang kayak gitu. Itu nyimpan aplikasi, file, waduh, udah luber. Apa aja masuk pokoknya tuh ke handphone lo. Puas lah pokoknya untuk nyimpen file atau aplikasi di Galaxy Note 20. Galaxy Note 20 Ultra ini baterainya udah cukup gede ya. Dia punya baterai 4500 mAh dan juga dia udah didukung sama fast charging dengan output 25 watt. Dan dia juga udah bisa pakai teknologi wireless charging dengan output 15 watt. Nah, tapi kalau untuk wireless chargingnya ini dijual terpisah, jadi lu mesti beli docknya sendiri. Sistem operasinya udah pakai Android 10 terbaru dan juga tampilan antarmuka One UI. Nah, kalau smartphone flagship pastinya punya banyak fitur. Kalau smartphone flagship nggak punya banyak fitur berarti
smartphone flagship sih, cuman ya agak kurang aja gitu loh. Nah, di sini yang menarik adalah tentunya dukungan Samsung DeX. Sebenarnya Samsung DeX ini teknologi yang bisa ditemui di smartphone Galaxy S series atau Note series di generasi sebelumnya. Tapi yang bikin beda adalah di sini udah ada teknologi Samsung DeX yang Oke punya. Kenapa Oke punya? Karena kalau dulu kita misalnya mau pakai fitur Samsung DeX itu kita perlu dock. Nah, itu yang generasi pertama tuh kita perlu dock untuk Samsung DeX. Terus di generasi berikutnya kita perlu adaptor tambahan untuk itu. Jadi nggak perlu dock, kita perlu adaptor. Nah, berikutnya lagi kita cuma perlu nyambungin Galaxy Note ini ke laptop untuk mengaktifkan fitur Samsung DeX. Nah, sekarang makin canggih lagi. Kita nggak perlu kabel alias wireless Samsung DeX. Kita cuma butuh Smart TV untuk menyambungkan Galaxy Note ini untuk mendapatkan tampilan di layar yang lebih lebar yang tentunya di Smart TV tadi. Jadi dengan fitur wireless Samsung DeX tadi kita bisa nyambungin Galaxy Note 20 ini ke TV yang udah support Chroma Cast. Tapi ini beda loh ya sama mirroring tuh, dia beda. Kalau mirroring sih semua smartphone bisa, tapi kan kalau DeX cuma ada di Galaxy Note dan juga Galaxy S series. Nah, kalau mirroring kan apa yang tampil di layar smartphone ini bakal sama dengan yang tampil di layar Smart TV atau di layar laptop gitu ya. Kalau di sini apa yang tampil di layar handphone lo beda, tampilan di Smart TV beda. Nah, ini yang bikin unik tuh di situ. Jadi lo bisa kerja lebih produktif lagi, tapi lo tetap bisa menerima notifikasi seperti chat WhatsApp misalnya, dan bisa lo sambil bales tanpa lo takut chat-chat yang misalnya bersifat pribadi itu tampil juga di Smart TV yang punya tampilan lebih lebar dan lebih luas gitu. DeX udah, tapi kayak ada satu fitur lagi nih yang belum dibahas. Oh iya, tenang-tenang, gue nggak lupa. Apalagi nih kalau bukan fitur S Pen nih. S Pen dan Galaxy Note adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Apalagi di Galaxy Note 20 ini S Pen-nya sudah mendapatkan banyak peningkatan dan banyak fitur yang bikin dia makin fungsional lagi. Seperti misalnya dari segi latensi, di sini latensinya udah 9 milisecond. Ini tuh bikin kita nulis di layar smartphone ini hampir nggak ada delay. Jadi ya kayak kita nulis di buku atau di kertas. Nah, ini bener-bener nggak ada delay saat kita. Nah, terus kita menggoreskan S Pen ini tuh, wah gila sih. Sensasinya makin oke banget. Dan nggak cuma itu aja. Fitur screen of writing juga masih ada di Samsung Galaxy Note 20. Jadi misalnya kalau lo mau bikin catatan buru-buru gitu ya, aduh gue perlu catat nih, lo tinggal tarik S Pen-nya, dia bakal otomatis aktifin fitur screen of writing. Jadi lo nggak perlu nyalain layar, buka aplikasi, ribet, udah tinggal tarik S Pen-nya, udah dia langsung fitur screen of writing-nya aktif, lo tinggal catat apa yang lo perlukan di situ gitu kan. Nggak cuma itu aja pastinya, karena masih ada fitur handwriting to text. Nah, sesuai namanya tadi, di sini tulisan yang lo buat pakai S Pen tadi kan tulisan lo mungkin nggak semuanya bagus ya. Dan ini juga belum kebaca, ini baru kebaca sebagai gambar aja. Nah, dengan fitur handwriting to text tadi, tulisan tangan lo bisa diubah jadi teks yang bisa dimasukkan ke smartphone. Jadi bentuknya jadi teks lebih rapi ya kan. Fontnya bisa lo gonta-ganti lagi, jadi makin mudah banget ya. Enak tuh. Jadi lo buat catatan bakal jadi lebih rapi gitu, lebih cepat juga kan. Kinerja S Pen ini juga makin maksimal lagi dengan dukungan aplikasi yang namanya Samsung Notes. Aplikasi ini sebenarnya juga udah ada sih di generasi-generasi sebelumnya, tapi yang baru di sini adalah hadirnya fitur yang disebut audio bookmark. Fitur audio bookmark ini bekerja, misalnya nih, lo lagi mau meeting atau buat catatan-catatan tadi, jadi lo tinggal nyatet dan smartphone juga bakal ikut merekam audionya. Nah, tulisan tangan yang lo buat tadi itu bakal disinkronisasi sama audio yang direkam. Jadi misalnya lo kelupaan nih, lagi nulis poin yang mana, nah tinggal tekan tombol play untuk mendengarkan ulang rekaman yang lo buat tadi. Jadi lo bisa nyesuaiin, oh kira-kira tulisan ini ada di pembahasan ini. Dan kalau lo ketinggalan, nah tinggal lo catat lagi deh tuh poin-poin yang tadi lo ketinggalan tadi. Ya intinya dengan adanya S Pen ini, produktivitas yang ditawarkan Galaxy Note tuh bakal lebih tinggi sih. Dan lebih banyak fitur-fitur yang emang nggak bisa ditemui di smartphone lain, dan bikin ini jadi fitur yang bisa dibilang
eksklusif banget. Sekarang kita bahas ke konektivitas yang dimiliki sama Galaxy Note 20. Disebutin juga nih kalau Galaxy Note 20 ini udah dukung 4G, tapi belum 5G ready. Tapi kalau dipikir-pikir ya, 5G kan belum ada di Indonesia nih. Jadi sebenarnya kehadiran fitur ini emang belum berguna banget sih, kalaupun ada ya. Ini kan kita ngomong dia nggak ada fitur 5G-nya. Dan ini bukan masalah yang berarti gitu loh, karena emang secara infrastruktur juga di Indonesia nih belum support. Jadi ya rasanya cukup fair lah ya, nggak ada 5G ready. Nah lu kebangetan nih kalau nanya, ya udah pastinya ada. Dengan harga belasan juta nggak ada NFC-nya, kebangetan. Ini udah ada, nggak usah ditanyain lagi. Udah support NFC, oke? Sekarang kita ngomong ke bagian kameranya. Di sini Galaxy Note 20 Ultra menawarkan 3 kamera belakang yang berguna untuk mengabadikan momen dan buat lo foto-foto. Yah, cuma 3. Di luar ada tuh yang 4 atau 5. Bentar. Ini emang perlu dijelasin nih kalau kaum-kaum yang begini nih. Yang membandingkan banyaknya kamera. Nih gue jabarin ya, teknologi kamera dari Galaxy Note 20 Ultra ini. Kamera utamanya ada kamera 108 megapiksel dengan aperture 1.8. Selanjutnya ada kamera wide angle 12 megapiksel dengan bukaan 2.2. Terakhir ada kamera telefoto menggunakan periscope dengan resolusi 12 megapiksel dan aperture 3.0. Nah, kamera terakhir ini udah bisa melakukan optical zoom 5 kali dan digital zoom sampai 50 kali. Nah, kalau yang kecil ini nih, ini bukan kamera, tapi laser autofocus. Ini beneran cepet banget sih untuk kunci fokus di objek yang kita foto. Jadi, lo nggak bakal kesulitan tuh mencari fokus-fokus pas foto. Terus untuk foto selfie gimana nih? Foto selfie dijamin bakal jernih. Karena di sini Samsung ngasih kamera depan 10 megapiksel dengan dual pixel AF dan aperture 2.2. Nggak cuma bisa buat selfie aja, karena kamera depan ini juga udah mendukung perekaman video 4K. 4K loh, kamera depan 4K nih jarang banget ditemuin. Kamera depan 4K di 60 frame per second. Ini kalau lo mau bikin vlog atau rekam-rekam video di udah oke banget walaupun pakai kamera depan. Mantap. Ngomong-ngomong soal hasil kameranya sih, sebenarnya udah nggak perlu diperdebatkan lagi ya sob. Di sini warna dan detail yang dihasilkan udah cukup baik banget, walaupun cuma menggunakan mode normal aja. Ditambah lagi banyak banget fitur yang bisa kita eksplorasi, seperti mode Pro, Night Mode, sampai single shot. Nah di sini nih single shot yang menurut gue menjadi mode yang cukup menarik. Dengan mode ini lo bisa langsung membuat foto dan juga video hanya dengan sekali klik. Nih. Jadi dengan sekali klik aja udah banyak banget foto dan video yang dihasilkan dan bisa lo pilih-pilih tuh mana kira-kira yang oke dan bagus gitu. Gue juga gak ketinggalan nih untuk mencoba night mode-nya. Di sini gue mengambil gambar di kondisi ruangan yang sangat minim cahaya. Ya pokoknya nggak semua handphone lah bisa motret gambar yang oke di kondisi seperti ini. Tapi hasil pengujiannya Galaxy Note 20 Ultra bisa banget ngambil dengan sangat baik. Kondisinya juga warnanya oke, detailnya bagus. Nggak kelihatan kalau ini kita ambil foto di ruangan yang cahayanya minim banget. Selain itu gue juga nyoba untuk ngambil foto resolusi tinggi yang mengaktifkan mode kamera 108 megapiksel. Fotonya terlihat jelas, bahkan sampai di crop pun ini hasilnya masih jelas. Dengan fitur live focus ini lo bisa bikin foto dengan efek bokeh yang bisa disesuaikan. Ya ngomong hasilnya sih udah pastinya bagus ya. Efek bokeh yang dihasilkan juga cukup halus. Bagian depan dari objek dan juga latar belakang itu dia blend dengan sangat baik. Belakangnya blur, efek bokeh tadi, depannya tetap fokus. Live focus nggak cuma sampai situ aja, karena fitur ini juga bisa memisahkan warna dari subjek foto dan juga latar belakang. Misalnya nih, lu foto, warna latar lu itu bisa jadi hitam putih, sedangkan warna pakaian lu, celana lu, muka lu itu tetap dengan warna aslinya. Untuk melihat seperti apa performanya, gue juga udah melakukan nih uji benchmark di Galaxy Note 20 Ultra. Di sini gue pakai beberapa aplikasi pengujian, seperti misalnya di aplikasi Antutu Benchmark. Di sini Galaxy Note 20 Ultra yang gue coba bisa meraih skor sampai 506.752 dan ini tentu aja skor yang cukup besar. Terus di pengujian selanjutnya gue menggunakan PC Mark. Di sini gue mendapati skor sebesar 11.690 untuk pengujian Work Performance 2.0 dan lagi-lagi ini emang angka yang cukup besar.
Dan terakhir gue mencoba dengan aplikasi 3D Mark. Di sini gue nyoba dengan pengujian slingshot dan hasilnya dapat skor 5496 untuk slingshot Extreme OpenGL dan 5198 untuk slingshot Extreme Vulkan. Gak cuma uji benchmark aja pastinya. Gue di sini juga nyobain langsung performa dari Galaxy Note 20 Ultra untuk main game. Untuk bermain PUBG Mobile, di sini pengaturan grafis default yang didapat ada di grafik HD dengan frame rate high. Ini masih bisa digeser lagi sih, dan pengaturan tertinggi yang didapat ada di grafik HDR dan frame rate ultra. Mantep, gambarnya asik, main juga lancar banget nih. Kalau lihat dari spesifikasi dan juga fitur-fitur yang dimiliki sama Galaxy Note 20 Ultra ini, rasanya emang cocok banget buat lo yang mau beralih mencoba menggunakan Galaxy Note series atau lu pengguna Galaxy Note series atau Galaxy S generasi yang sebelumnya untuk upgrade, karena di sini lu bisa mendapatkan peningkatan dari segi spesifikasi dan juga fitur yang bisa dibilang cukup signifikan. Jadi ya lu bakal dapat teknologi-teknologi terbaru dan juga fitur-fitur yang emang mungkin nggak bisa ditemui di merek-merek lainnya. Dan ini juga cocok banget buat lo yang punya produktivitas tinggi dan butuh smartphone yang mendukung. Apalagi udah ada fitur kayak Samsung DeX yang udah nggak pakai kabel lagi, dan juga ada S Pen yang dilengkapi sama fitur-fitur yang terkini dan baru ada di Galaxy Note 20. Terus buat lo yang doyan main game juga bisa banget. Ini udah oke punya, nggak ada lag dong. Lo nggak bakal nemuin lag karena performanya. Kalau karena koneksi mungkin ya, kalau internet lo jelek ya udah pasti lag sih. Dan tapi kalau dari segi performa lo nggak bakal nemuin. Ya intinya ini cocok banget buat kalangan profesional yang punya produktivitas tinggi dengan harga mulai dari 17.900.000 sampai harga 19.900.000. Ini worth it sangat untuk dijadikan smartphone andalan.